Hari ini tanggal 18 Agustus. Tadi dikatakan kita baru memperingati kemarin 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Tadi siang kami di gereja, selain kebaktian, setelah itu kami juga merayakan 17-an ya. Jadi ada pertandingan, tidak sampai lari karung gitu ya, tidak tarik tambang, cuma ada sedikit perlombaan mengingat kembali akan tanah air Indonesia. Hari ini saya memberikan tema yang saya beri judul hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada sore yang indah ini Tuhan kembali mempertemukan kami tempat ini, dan kami yakin Tuhan ini bukan secara kebetulan, sehingga kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hambamu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang digumulkan, yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, berkati firman Tuhan yang disampaikan dan juga berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Mari kita katakan amin. Mari saudara, saya mengajak kita melihat Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat yang 18. Ada dua ayat. Roma 16, maksud saya Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Kalau sudah temukan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian, Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, dan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara, coba kita memperhatikan, jikalau ada seekor burung yang ditaruh di dalam sangkar, yang kelihatannya begitu nyaman, dikasih makanan yang cukup, dikasih air yang cukup, dipelihara, disayang oleh pemiliknya, selalu dielus-elus, diajak bermain, diajak belajar, diajak ngomong, diajak bersiul, diajak bernyanyi, dikasih makan yang enak, kemudian disayangi, dibelai-belai, dan sebagainya. Tetapi tetap saja burung itu berada di dalam sangkar. Kalau burung itu bisa berbicara seperti engkau dan saya, dia akan katakan, aku masih belum bebas, aku masih terkurung dalam sangkar. Itu sebabnya burung ingin bebas, karena di dalam sangkar tidak sesuai dengan habitatnya, dia begitu terkungkung. Maka dia harus terbang, dia harus bebas, artinya dia harus merdeka. Sama seperti seorang putri misalnya, atau seorang yang cantik misalnya, dia kemudian menikah dengan orang yang kaya raya, ditempatkan di sebuah rumah yang mewah, mau apa saja bisa, tapi dia tetap di sana, gak bisa kemana-mana. Jadi dia seperti berada dalam sangkar. Orang semua ingin bebas. Nah saudara, bebas itu yang disebut dengan kemerdekaan. Yang artinya kemerdekaan itu bukan sekedar dikoar-koarkan melalui mulut kita, namun lebih dari itu, kemerdekaan harus dialami, dirasakan. Nah, tatkala seseorang merasakan kemerdekaan, maka dia akan merasa bebas.
Tapi sekali lagi, kemerdekaan itu bukan berarti tanpa batas. Maka kalau kemerdekaan yang tanpa batas itu sangat berbahaya. Ia akan hidup seenaknya, ia akan berlaku apa saja, tetapi dengan kata lain, orang yang mengalami kemerdekaan, dia harus tetap dipantau. Itu yang disebut dengan kebenaran merupakan target utama harus dia capai. Ia boleh bebas merdeka dari dosa, tapi ia perlu tetap menjadi hamba kebenaran. Kita tinggal di San Francisco, Bay Area, seringkali ada anak-anak Indonesia yang baru tamat SMA, orang tuanya kirim mereka ke Amerika sekolah. Saya sering bertemu dengan mereka yang sekolah baik di East Bay atau di daerah San Jose atau daerah San Francisco. Orang tuanya memberi dengan berat hati, memberikan kepada anaknya kebebasan sekarang. Tadinya waktu berada di Indonesia mungkin dikungkung berat, mau kemana-mana dipantau oleh orang tua, diperhatikan jam berapa pulang, jam berapa pergi, kemana saja, nginap atau tidak, semua harus dipantau oleh orang tua. Tapi begitu orang tuanya mengantar mereka sampai di sini, mereka itu diberikan kebebasan. Tetapi saudara, kebebasan yang mereka peroleh bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Tetap mereka ada batasnya, yang orang Indonesia katakan ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ya ada penghormatan kepada orang tua, dan paling penting adalah ada rasa takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia akan bebas, tetapi dia juga mengalami keterikatan. Ya, keterikatan dalam arti dia bebas, tapi dia tidak bisa sewenang-wenang. Mereka yang sekolah di tempat ini. Saya kasih salah satu contoh ya, waktu beberapa waktu lalu, anak saya itu pengen sekali membeli jaket gitu ya. Tapi agak mahal. Jadi kami tidak tidak mau dia beli baju yang jaket yang agak mahal itu. Ya, itu sebabnya mamanya punya kebijaksanaan, kasihkan anak kami uangnya itu, lalu suruh dia pilih sendiri. Waktu dia sudah pegang uang itu, dia diberi kebebasan untuk membeli. Tetapi ternyata dia pintar, dia tidak berlaku semena-mena, dia cari yang lebih murah supaya sisanya simpan dalam kantong. Pintar. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, kebebasan bukan berarti semena-mena. Kebebasan bukan berarti sesuka hati. Tapi kebebasan itu juga harus terikat kepada aturan-aturan lainnya. Saya coba mendesain sebuah akronim yang saya beri nama FREE, F-R-E-E, FREE, ya. Yang saya kasih arti bebas. Aku mau bebas. Tadi lagunya aku mau bebas. Tapi bebas tidak berarti sembrono. Bebas yang memiliki keteraturan. Sewaktu anak yang bungsu itu minta semua uang warisan dari papanya, kemudian dia pergi, itu berarti dia bebas. Dia bebas melakukan apa saja. Tapi karena dia bebas sampai tidak teratur, maka dia harus mengalami konsekuensinya. Dia harus mengalami konsekuensinya. Saudara, bebas ada peraturannya. Itu sebabnya saya memberi akronim FREE. Ya. Pertama, jikalau engkau dan saya mau bebas, maka itu harus ada filternya. Kebebasan yang tanpa keterikatan akan menimbulkan rasa buas, rasa sembrono. Di hutan rimba yang bebas, tidak ada aturan. Boleh dibilang siapa yang kuat, siapa yang dapat. Tidak ada antri,
Tidak bilang siapa duluan, siapa dapat, tidak. Tapi semua mau duluan, semua mau dikatakan hebat. Kalaupun ada yang lemah, kemudian itu menang, itu hanya kebetulan saja. Jadi, kalau bebas tanpa filter, itu bahaya. Maka Rasul Paulus mengatakan, dahulu kita ini adalah hamba dosa. Apa yang dimaksud dengan hamba dosa? Dalam Alkitab, kalau kita mendengar kata hamba, itu berarti seperti budak. Jadi kita diperbudak oleh dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semuanya jatuh ke dalam dosa. Kita terikat akan dosa, menjadi hamba dosa. Dosa telah menguasai hidup kita, sehingga kita melakukan apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita hanya taat kepada dosa. Mungkin kita bisa mencuri, kita bisa berbohong, kita bisa membenci, kita dendam kepada orang lain, kita bisa menginginkan milik orang lain, dan sebagainya. Kita begitu terikat akan dosa, dan kita begitu dipengaruhi. Dan saat kita mau bebas, kita perlu ada seleksi, filter, yaitu firman Tuhan. Dan pada waktu Yesus sudah disalibkan mati di atas kayu salib, Dia telah membebaskan kita. Maka dikatakan, dahulu kamu adalah hamba dosa, sekarang ini kamu adalah hamba kebenaran. Allah tidak pernah mengekang kita, Allah tidak pernah memaksa kita. Dia memberikan kebebasan kepada kita memilih, seperti kami memberikan kebebasan kepada anak kami untuk memilih. Waktu dia bebas memilih, dia itu berpikir 1, 2, 3 kali, sehingga dia kalau sesuai dengan kebenaran, maka dia akan berpikir yang baik dan mendapat hasil yang baik. Tapi kalau dia lakukan tanpa berpikir, tidak sesuai dengan kebenaran, maka dia akan foya-foya seperti anak yang hilang itu. Memang tidak seorang pun yang ingin hidupnya terikat menjadi manusia hamba. Semua manusia ingin lepas dari perhambaan. Tapi permisi tanya, seberapa lihai pun kita, tetap kita berada pada satu keterikatan. Itu sudah merupakan hukum yang ada di dunia ini. Waktu kita jadi pegawai, waktu kita kerja sama orang, kita pengen bebas. Kita pengen kalau bisa kita bebas. Kita dikungkum oleh pimpinan, atasan, orang yang lebih tinggi, manajer kita. Kita jadi kita jadi bawahan, kita merasa terkungkum dan sebagainya. Tetapi begitu kita bebas, kita bisa, misalnya kita bisa buka usaha sendiri, kita jadi bos sekarang, kita tetap saja terikat. Kita juga tidak bisa seenak-enaknya. Jadi dengan kata lain, dia atau kita bisa bebas, tapi kita juga dalam keadaan keterikatan. Tetapi kali ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dulu kamu manusia yang menjadi hamba dosa, tapi sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Pada saat itu, maka hidup kita dipimpin oleh kebenaran, karena kita mengikatkan diri kita kepada kebenaran. Karena kita adalah hamba kebenaran, maka kita taat pada kebenaran itu, taat pada firman Tuhan. Karena kita adalah hamba kebenaran, maka kita harus patuh. Jadi ada filter yang daripada firman Tuhan terhadap hidup kita. Jadi mau bebas, perlu filternya. Yang kedua, mau bebas perlu rule, harus ada peraturannya. Kebebasan yang tanpa aturan akan menimbulkan ketidakberaturan atau kekacauan. Ketika lampu lalu lintas itu mati, katakanlah semua jadi hijau warnanya karena konslet. Kalau kita di sini mungkin karena sudah belajar normal-normal saja, jadi kita sesuai dengan kita belajar buku yang ada di DMV, dikatakan kalau keadaan demikian
maka dianggap sebagai stop sign. Jadi siapa yang duluan, dia akan jalan keduluan. Tapi kalau orangnya tidak dewasa, maaf, negara kita sudah 68 tahun, mudah-mudahan mereka sudah dewasa. Ya, zaman saya dulu saya tahu kalau ada lampu lalu lintas mati seperti itu, semua mau duluan. Jadi lampu merah sekarang rusak, sekarang semua maju sini, maju sana, maju sana, pop di tengah-tengah, macet total. Ya, bahaya kalau itu tidak mau kalah. Ya, saudara, itu sebabnya mau bebas ada aturannya. Jadi kebebasan bukan hanya digembar-gemborkan. Kebebasan bukan hanya didapatkan melalui unjuk rasa. Tapi orang yang ingin bebas, semua orang ingin bersuara, semua orang ingin mereka, lalu mereka itu perlu ada peraturannya. Kalau tidak ada peraturannya, maka akan terjadi penjarahan, perampokan. Pemerintah seakan-akan tidak ada. Sangat mengerikan. Hukum menjadi tidak ada. Rasul Paulus mengetahui hal ini, saudara, sebab ia seorang ahli Taurat. Paulus mengerti banyak tentang masalah peraturan ini. Itu sebabnya dia katakan, apabila kita telah bebas dari hamba dosa, kita harus taat pada pengajaran firman Tuhan. Hal ini tidak boleh dikesampingkan. Seorang penulis yang pernah mengeluarkan sebuah pertanyaan, dia katakan, apa beda? Apa beda gundik dengan istri? Ada yang tahu nggak? Apa beda gundik dengan istri? Gundik itu tahu nggak artinya? Masih ingat? Istri itu apa? Tadi saya dijelaskan oleh jemaat, katanya gundik itu adalah istri atau wanita peliharaan. Kalau istri itu sah. Siapa yang menang? Siapa yang sudah mengalami kemenangan antara gundik dan istri? Siapa? Istri. Karena dia sudah menjadi istri yang sah. Sedangkan gundik dia belum dan gak sah. Maka dia selalu perjuangkan. Itu sebabnya yang sering ke salon, yang sering pakai hias-hiasan, baju-baju yang bagus, perhiasan yang banyak, itu gundiknya. Ya. Dia selalu mau mempercantik diri. Sedangkan si istri itu, dia sudah menang. Maka dia tidak lagi berhias-hias diri. Ya. Maka waktu suaminya pulang, dia pun bau keringat, ya. Karena sibuk dengan kerjaannya. Dia pun bau pipis anaknya karena mungkin urus anaknya. Tapi gundik enggak, wangi. Seperti ada di mall, wanginya banyak, minyak wangi macam-macam gitu. Dia semprot gitu. Nah, saudara, ini hanya perumpamaan. Tapi penjelasannya adalah kita anak Tuhan itu seperti istri yang sudah dimenangkan, sudah sah. Tapi di luar sana ada iblis, ada setan, ada penghancur dosa yang selalu merias diri, mau menghancurkan kita yang sudah sah. Itu sebabnya kita perlu mawas diri. Kita perlu hias diri. Hias dirinya bagaimana? Kita perlu tetap setia kepada firman Tuhan. Kita perlu tetap setia datang ke gereja. Walaupun teman-teman tidak datang, kita harus datang. Walaupun hujan, kita harus datang. Walaupun macet, walaupun mungkin batnya lagi mogok, kita juga tetap harus datang. Karena kita mau setia kepada Tuhan. Walaupun kita pergi bertamasya, kita akan bawa koper kita, dalamnya isi Alkitab, karena kita tahu hari Minggu kita mau ke gereja. Jadi kita harus menang. Kita harus menang. Ya, saudaraku, kita harus menang. Yang ketiga,
Tadi yang pertama, kalau kita mau bebas, itu kita harus ada yang disebut filternya, saringannya. Yang kedua ada rule, ada hukumnya. Maka kalau yang ketiga, kita mau bebas, kita mau harus memiliki I yang pertama, engagement, ya. Kebebasan yang tanpa perjanjian itu akan pincang, akan timbul ketidakadilan. Tuhan Yesus berjanji, tapi janjinya bukan janji kosong. Dia berjanji apabila engkau dan saya percaya kepadanya dan di garis bawahi sepenuh hati, yang artinya sungguh-sungguh, yang artinya 100%, maka janjinya adalah dosamu akan diampuni. Dan kita akan mendapatkan imbalan, saudara, yakni ditempatkan di kerajaan surga. Nah, janji ini bukan sembarang janji, tetapi janji yang ditepati, saudara. Kalau manusia itu kan sering tidak menepati janji, sering berjanji, dan dia juga sering mengingkari janji. Itu janji dunia, ya. Jadi saudara, janji dunia itu tidak bisa dipercaya. Boleh dikatakan manusia itu sulit untuk dipercayalah 100%. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Nah saudara, itu sebabnya kalau kita mau bersandar, bersandarlah kepada Tuhan. Kalau kita bersandar kepada manusia, itu hanya sementara. Taruhlah dia orang tua kita, itu juga sementara. Orang tua kita itu mempunyai hidup yang terbatas. Hidupnya sangat terbatas sekali, ya. Dan janjinya itu juga terbatas. Beberapa tahun yang lalu, saya kenal ada seorang pendeta. Dia punya anaknya 3 orang. Salah seorangnya sudah jadi hamba Tuhan, ya. Anak yang kedua sudah bekerja. Anak yang ketiga saya lupa dia kerja apa. Tapi anak yang kedua, dalam sebuah kesaksian dalam keluarga, dia katakan, nanti kalau papa sudah dan mama sudah lanjut usia, dia tahu pokoknya itu hamba Tuhan, punya gaji yang cukup untuk dia, maka dia itu katakan kepada papa mamanya, saya akan take care kalian. Ya. Lalu beberapa hari kemudian ketika dia berangkat kerja, karena jalanan macet, kemudian dia ganti sepeda motor, dia pergi ke kantor lain, ada truk melindas dia, mati di tempat itu. Dia sudah janji kepada mamanya, anak itu baik sekali. Dia janji akan melindungi mamanya, memelihara mamanya. Tapi beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Jadi janji manusia itu terbatas. Sekali lagi, hanya janji Tuhan yang tanpa batas. Yang keempat, saudara, mau bebas itu mahal harganya, expensive, mahal harganya. Kebebasan itu mahal, saudara, perlu dibayar melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Pada masa lalu kita adalah hamba dosa, dan Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita sehingga kita bebas. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Jadi harganya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sangat mahal sekali. Maka Paulus mengatakan, dahulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Perkataan Paulus ini sangat cocok dengan praktek corak kehidupannya. Dahulu Paulus itu hidup sebagai seorang ahli Taurat, yang pada zamannya dia itu sebagai seorang pemburu, pembenci orang-orang yang mengabarkan Injil. Waktu ia masih dipengaruhi kuasa dosa, dia memusuhi pengikut Kristus. Menurut kesaksian pribadinya, ini Alkitab mencatat, saudara,
ia akan pergi membunuh para pengikut Yesus. Ia akan menghancurkan orang Kristen. Tapi apa laku? Di tengah perjalanan, ia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau mau membunuh aku? Paulus mengatakan waktu itu ia menjadi buta. Dan pada saat itulah dia bertobat, hatinya berubah 180 derajat. Kalau dulunya ia mengejar pengikut Yesus, sekarang dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau hancurkan dia karena dia mengikut Yesus. Paulus bebas dari kuasa iblis. Paulus bebas dari kuasa dosa. Sekarang dia taat kepada kebenaran. Dan Alkitab mencatat sebagai pekabar Injil, dia taat dan setia sampai mati. Dan sejarah mencatat dia mati dipenggal kepalanya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu Paulus. Hari ini kita, kemarin kita memperingati hari kemerdekaan. Kalau di Indonesia itu sudah merdeka, dikatakan 68 tahun. Ya, cukup lama 68 tahun. Ya. Namun permisi tanya, kita juga adalah orang yang merdeka. Hidup kita sudah merdeka. Saya mau bertanya, sudah berapa lama saudara katakan sebagai orang yang hidup merdeka? Tapi apakah saya dan saudara ini sudah benar-benar merdeka? Pertanyaannya, masih kalau saudara terikat dengan minuman keras, apakah saudara masih dikuasai minuman keras? Kalau saudara terikat sama judi, apakah saudara masih dikuasai oleh judi? Kalau saudara terikat pada obat-obat bius, ekstasi dan sebagainya, apakah masih dikuasai? Kalau saudara terikat pada kebohongan, korupsi, terikat pada hal-hal lain yang dosa-dosa lain, apakah itu semua masih menguasai kehidupan kita? Kalau masih, itu berarti kita belum merdeka. Kalau kita masih benci orang, kita belum merdeka. Kalau kita masih suka iri pada orang lain, kita belum merdeka. Kalau kita masih suka dendam pada orang lain, kita belum merdeka. Mari kita minta Tuhan supaya kita merdeka. Merdeka bukan hanya mengatakan merdeka, bukan. Tapi kita mau benar-benar merdeka dari kuasa atau hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Mari kita berdoa. Meminta Ibu Susan pimpin kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh